Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Dianti dari Ninianti akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan Program PKS dalam Mendukung Kinerja Perumda AM di Kalimantan Barat. Pelayanan air minum di Indonesia mayoritas dilakukan oleh Perumda AM kabupaten kota, dan setiap tahunnya terdapat penilaian atas kinerjanya. Masih terdapat Perumda AM yang berkondisi kurang sehat maupun berkondisi sakit. Oleh karena itu, Propamsi mencetuskan program PKS di tahun 2011 untuk memacu optimalisasi kinerja Perumda AM. PKS sendiri merupakan kerjasama antara operator air minum untuk saling belajar meningkatkan kinerjanya dengan semangat kesetiakawanan, kebersamaan, saling pengertian, dan komitmen guna kemajuan bersama. Di Kalimantan Barat terdapat 9 perumda AM telah mengikuti PKS sejak tahun 2016 hingga tahun 2000. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan program PKS di Kalimantan Barat, yang kedua mengetahui tantangan pelaksanaan program PKS. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan di Desember 2021 hingga Februari 2022. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dan case study. Responden pada penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam hasil PKS di Kalimantan Barat secara umum dianggap sangat membantu bagi operator air agar dapat melakukan perbaikan pengelolaan spamnya. Meskipun perbaikan ini tidaklah memberikan dampak secara langsung pada peningkatan status kinerjanya, namun resipien mendapat ilmu mengenai best practice optimalisasi spam dalam mendukung pengelolaan kelembagaan dan layanan air bagi masyarakat. Secara proses pelaksanaan PKS di Kalimantan Barat telah sesuai dengan SOP ditetapkan oleh Perpamsi. Tahapan pelaksanaan PKS di Kalimantan Barat yaitu identifikasi, terdapat surat penawar dari Perpamsi untuk mengikuti PKS yang dijawab oleh resipien. Kemudian Perpamsi akan menginventarisasi jenis kebutuhan capacity building resipien dan mencari mentor yang sesuai. Inisiasi yaitu mempertemukan pihak resipien dan mentor, kemudian penentangan LOI, dan selanjutnya dilakukan survei diagnostik oleh mentor untuk melihat kebutuhan dan kondisi resipien. Kesepakatan, mentor kemudian menyusun tentang kegiatan untuk 3 bulan beserta jadwal kegiatannya yang akan disepakati bersama resipien. Implementasi kegiatan PKS di Kalimantan Barat berupa kunjungan studi, pilot project, dan konsultasi. Resipien akan menerima materi maupun praktek langsung dari mentor yang terrealisasi dalam bentuk pilot project yang ditetapkan bersama. Finalisasi yaitu dilakukan evaluasi terhadap capaian keberhasilan resipien, penyampaian rekomendasi oleh mentor, dan diseminasi. Hasil PKS di Kalimantan Barat ini yaitu Perumda AM Pancur Aji Kabupaten Sanggau berhasil membuat laporan keuangan berbasis sak etap dan menindaklanjutinya dengan membeli software laporan keuangan berdasarkan hasil rekomendasi dari mentornya. Perumda AM Tirta Bengkayang berhasil menerapkan GIS untuk memetakan konsumennya dan memetakan aset-asetnya, juga berhasil membuat SOP perusahaannya dan menindaklanjuti rekomendasi mentornya itu pengadaan GPS. Perumda AM Tirta Sentang Kabupaten Sintang dan Perumda AM Tirta Sri Melagun Kabupaten Sekado juga berhasil membuat laporan keuangan berbasis sak etap, namun untuk NRW mereka kurang efektif karena hanya menerima materi tanpa praktek langsung. Faktor pendukung keberhasilan PKS di Kalimantan Barat yaitu komitmen direksi Perumda AM sebagai peserta PKS, ketepatan disposisi staf yang terlibat dalam PKS, kejelian mentor dan resipien dalam menentukan prioritas kebutuhan capacity building lembaga resipien, letak geografis yang berdekatan dan kesamaan budaya antar peserta PKS sehingga proses pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien serta lebih murah secara biaya, dan komitmen lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi. Adapun tantangan terhadap pelaksanaan PKS di Kalimantan Barat yaitu kemandirian pendanaan. Pendanaan PKS masih bertumbuh pada dana subsidi dari Perpamsi sebesar 30 juta, padahal prinsip pembiayaan PKS didorong untuk mandiri baik resipien maupun mentor. Yang kedua, rentang waktu PKS yang singkat. Kegiatan PKS dilaksanakan dalam waktu 1 tahun, yang mana waktu intensifnya hanya 3 bulan. Hal ini sangat kurang menurut resipien. Yang ketiga, dukungan pemerintah daerah atau OMNAR. Dukungan Pemda sangat penting terutama dalam kebijakan regulasi dan monitoring kelembagaan dan pendanaan. Dan di kegiatan PKS ini masih minim dukungan terhadap kegiatan tersebut. Kesimpulan penelitian ini yaitu pelaksanaan PKS di Kalimantan Barat telah menunjukkan hasil memuaskan karena memberikan efek berupa peningkatan SDM operator air untuk membenahi pengelolaan lembaga Perumda AM maupun kegiatan teknis yang mendukung SPAM dalam rangka mendukung peningkatan status kinerja perusahaannya. Tahapan pelaksanaan PKS di Kalimantan Barat telah sesuai dengan SOP dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh peserta. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan PKS di Kalimantan Barat ini yaitu komitmen direksi PDAM sebagai peserta PKS, komitmen staf sebagai personel peserta PKS, pendelegasian personel yang tepat sesuai dengan tupoksi pekerjaan, letak geografis yang berdekatan sehingga efisiensi secara pembiayaan, kejelian mentor dan resipien dalam menentukan tujuan PKS, dan komunikasi yang baik antar peserta sangat mendukung dalam memberikan hasil nyata dari keikutsertaan dalam PKS. Tantangan dalam PKS ini yaitu kemandirian pendanaan dan komitmen lembaga terkait tindak lanjut rekomendasi PKS, kemudian hasil PKS juga belum maksimal karena singkatnya waktu pembelajaran, dan peran pemerintah daerah selaku owner yang masih minim padahal sangat diperlukan dalam bentuk pendanaan kebijakan kelembagaan dan menarik minat investor untuk pihak ketiga dan terlibat dalam kegiatan PKS. Sekian dan terima kasih.